memuji menyembah, meninggikan namanya. Sungguh kau Allah yang terbaik. Mari kita satu sebentar. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang telah kami lalui. Saya percaya Bapa, semua karena Engkau, karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam kau hadir dalam ibadah kami Tuhan. Awal mengajar akhir bersama dengan kuasa Tuhan. Dan kami yang datang Tuhan, karena segala Tuhan. Dan kami yang datang dengan beban berat, kami berkata terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapa memuji menyembah-Mu, haleluya Tuhan, amin.
indah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya benar kita dari Tuhan. Apa yang ada sama Tuhan. Anugerah dulu percaya sama Tuhan. Adalah muasara sama Tuhan. Dan kami ini Tuhan suka kita terpanggil kepada Tuhan. Suka kita terpenuhi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami muji Tuhan. Haleluya. Amin.
berdoa sendiri kedatangan Bapak Presiden, Bapak Prabowo yang ada. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya tak melihat, tak melihat. Ya, mungkin ada yang sekedar melihat, ya, mungkin ada yang menyampaikan istilah apa ini isi hatinya, keinginannya. Ada juga yang mungkin marah, Pak, kenapa tidak ada begini? Mungkin ada yang marah, mungkin juga ada yang mengagumi. Pak Prabowo ternyata ganteng loh, ya. Mungkin juga seperti itu. Atau ikut-ikutan timbangan ini ngomong, itu kan ngomong bujang. Delok Pak Prabowo itu tak melok-melok delok. Mungkin ada yang demikian. Atau biasanya itu yang kebanyakan apa? Dodol. Ini kan sing teko oke. Aku tak dodol ae. Mungkin juga ada yang demikian. Ada juga mungkin bingung lah. Adalah sobene lah dodol. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, mungkin itu yang ketika ada pembesar, ada orang yang orang yang nomor 1 di Indonesia datang ke desa. Mungkin seperti itu fenomenanya ya. Ingin melihat, sekedar melihat, ingin yang menyampaikan isi hatinya. Ada yang gak peduli lah. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, begitu juga dengan kita. Ketika kita datang beribadah, sama ketika Tuhan Yesus datang, sama yang kita lakukan. Mungkin juga seperti ketika kita menemui orang pembesar di Indonesia datang ke situ. Mungkin juga ketika kita datang beribadah, ada yang seperti ini, ada yang bilang, bukan mesti kamera, kamera lah, kayak gitu. Sehingga ya kamera, mungkin kita juga akan begini, sekedar melihat mungkin juga demikian, ada yang gak puas, mungkin juga demikian, ada yang mengagumi ketika kita datang beribadah. Ya, makanya kemarin saya katakan, kenapa kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan, karena kita ke gereja tidak mencari Tuhan. Kenapa sampai sempat berjumpa dengan Tuhan, dengan sampai mencari Tuhan? Kenapa setiap kali kita datang ke gereja kita gak bertemu dengan Tuhan? Karena kita datang ke gereja tidak mencari Tuhan, mencari teman, mencari pendeta, mencari pujian, mencari penghargaan. Itu. Nah, ini juga demikian. Ada yang mengaku ketika hari Minggu, ketika pujian mengakui Tuhan, sebab Tuhan baik, penyembahan yang ada. Ada yang ikut-ikutan lah daripada nggak ke gereja. Kalau di sana ambil buyuyun kok ditakoni nanti, mending aku nang gereja. Ada yang nonton juga, ya, yang semua pelayan luar biasa baik. Sinau kita tambahnya nonton delok, gak nyanyi, gak opo, gak tepuk tangan. Mungkin ada yang demikian, ada yang jualan apa bu? Yang pikirannya sak parang-parang, tubuhnya di gereja pikirannya sak parang-parang. Ada yang juga demikian, ada yang bingung ngapain aku ke gereja. Lah inilah gambarannya, yang banyak orang ketika datang ke gereja dengan sikapnya demikian. Ketika tujuan kita tidak jelas, ketika kita mau berjumpa dengan tujuan kita tidak jelas, kita pulang tidak membawa apa-apa, betul? Ketika tujuan kita tidak jelas, ke gereja mau ngapain, kita pulang tidak membawa apa-apa. Yuk kita buka firman Tuhan lagi di Bapak Ibu di dalam Markus 5 ayatnya 21 sampai 43, jangan panjang ya. Markus 5 ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-43. Upah mana saya? Saya apa? Markus 5 ayatnya 21 sampai 43, ya panjang teman-teman. Sudah ketemu Bapak Ibu? Tunggu kalau belum ya. Markus 5 ayatnya 21 sampai 43. Dengan berikut di sana, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Mulai dari 1 ya, nanti bergantian. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada
Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ya apa? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang itu berdesak-desakan dekatmu, dan kau bertanya siapa yang menjamah aku? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitakan segala sesuatu kepadanya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa maunya lagi kau menyusahkan guru? Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, tawit tabung yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka untuk memberi anak itu makan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan ya, dari kita sudah melihat ya, berbondong-bondong ya, banyak orang Yesus baru saja meredakan badai ketika Tuhan Yesus berjalan dengan murid-muridnya, baru saja meredakan badai di Danau Galilea yang ada dan mengusir setan di rasa yang adalah sekembalinya di tengah-tengah orang-orang Yahudi ya, di daerah Yahudi, disitulah ada banyak kerumunan, orang banyak
Belajar menyentuh hatinya Tuhan, supaya kita pulang dari tempat ini, kita menjadi pribadi yang berbeda, penuh pengharapan, ya, memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu semua dikasih belajar dari mereka berdua pagi hari ini. Bagaimana mereka menyentuh hatinya Tuhan, ya, yang dilakukan oleh Yairus, yang dilakukan oleh wanita ini. Mereka tersungkur di hadapan Tuhan. Ayat 22. Ayat 22 saya bacakan, ya. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus tersungkur di depan kakinya, begitu juga dengan wanita ini. Ayat 33 di sana dikatakan bahwa perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Datang, ditampil, ya, dirinya dan tersungkur di depan Yesus yang dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Yang dilakukan mereka berdua adalah tersungkur di hadapan Tuhan. Artinya apa? Membawa hidupnya kepada Tuhan, memiliki kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan. Ini loh yang dilakukan oleh mereka berdua. Bapak kita lihat, ya, bahwa mereka berdua ini bukan orang sembarangan, ya. Yairus adalah orang yang terpandang, kepala rumah ibadat. Bisa dikatakan pendeta besar juga bisa. Dia terhormat, ya, dia disegani, dia memiliki jabatan, dia kaya. Wanita itu juga demikian, dia juga kaya. Tapi mereka dengan kerendahan, penuh kerendahan hati, mau tersungkur di depan kaki Yesus, mau datang di bawah kaki Yesus. Apa yang membuat mereka tersungkur? Yang membuat mereka tersungkur adalah persoalan yang mereka hadapi. Apa yang membuat mereka tersungkur? Ya, wanita tadi karena 12 tahun ada penjagaan. Yairus anaknya juga mengalami sakit, hampir mati. Ini yang membuat mereka tersungkur di hadapan Yesus. Terus tak peduli bahwa jabatan apa, tidak peduli. Dia dengan penuh kerendahan hati datang ke hadapan Tuhan. Cara mereka menyentuh hatinya Tuhan ini tersungkur di bawah kakinya Tuhan. Nah, itu semua yang dikasih oleh Tuhan. Yang terhormat, ya, orang yang terpandang, orang yang terhormat, orang yang disegani, orang yang punya jabatan, orang yang kaya, berani tersungkur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, sebanyak orang, maaf ya, dikasih sehat sedikit sama Tuhan, dikasih berkat sedikit, dikasih jabatan sedikit, sudah lapang dengan Tuhan. Suruh berkata aku, suruh gereja tidak mau, suruh melayani tidak mau, suruh datang kepada Tuhan tidak mau. Sangat bertolak belakang. Ini mereka yang kaya, mereka punya kehormatan, mereka punya kedudukan, mereka berani datang kepada Tuhan, menyentuh hatinya Tuhan. Ada banyak manusia, ada banyak yang sombong dengan Tuhan. Ada berkat yang kita punya itu adalah pemberiannya Tuhan, gak mau datang kepada Tuhan. Ada persoalan juga gak mau datang kepada Tuhan. Ada kebutuhan juga gak mau datang kepada Tuhan. Ini yang terjadi. Aku masuk akan gereja, cukup makan dulu, cukup semuanya, semua ada. Bapak Ibu, ya, jasmani pun mungkin diberkati, tapi mengasihi. Bapak Ibu semua ini kasih cara menyentuh hatinya Tuhan. Kalau hari ini engkau berada dalam pergumulan yang berat, hari ini kehilangan pengharapan, putus asa, sentuh hatinya Tuhan seperti mereka menyentuh hatinya Tuhan. Datang, terus gak oleh-oleh, kamu datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, kamu datang kepada Tuhan. Bapak Ibu semua dikasih oleh Tuhan. Inilah cara mereka, ya. Mereka tidak sombong walaupun mereka punya jabatan, punya kekayaan, tidak sombong untuk datang kepada Tuhan. Ini yang pertama, cara menyentuh hatinya Tuhan. Cara yang kedua, bagaimana kita bisa menyentuh hatinya Tuhan, ya? Iman ini akan menyentuh hatinya Tuhan. Nah, hari ini kita bertanya pada diri kita, benar gak kita beriman kepada Tuhan? Benar gak kita percaya kepada Tuhan? Benar gak kita menaruh pengharapan kepada Tuhan? Iman, kita lihat
semulus yang kita bayangkan. Yang kedua, ketika mereka beriman kepada Tuhan, tidak semulus yang dia bayangkan. Ya, ketika tiba-tiba dia beriman kepada Tuhan, apa dibawa kabar oleh keluarganya? Anakmu wes mati. Ketika dia beriman kepada Tuhan, ada sesuatu yang menggoncangkan imannya. Anakmu wes mati. Ditambah muridnya Tuhan Yesus, gak usah guru lagi. Anakmu wes mati. Begitu juga dengan wanita sakit pendarah tadi. Ketika Tuhan Yesus ngomong, "Selalu sing jamah aku," dan dia takut. Ketika sudah beriman sungguh-sungguh pada Tuhan, ada tantangan iman. Bapak Ibu semua dikasih Tuhan itu, ketika Bapak Ibu sudah sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sudah berharap kepada Tuhan, sudah melayani Tuhan, seringkali dapat tantangan iman, betul? Dicibir, diolok, direndahkan, yang tidak dipercayai, tidak diterima, tantangan. Halo, mungkin benar. Halo, mungkin dapat tantangan iman. Tapi bagaimana ketika mereka beriman kepada Tuhan dan dapat tantangan? Apakah mereka mundur? Apakah mereka mundur? Mereka berdoa. Ketika hari ini, apapun masalah kita, hari ini masalah yang sebesar apapun, kita tetap berharap kepada Tuhan, beriman dan kasih tolong. Apapun tantangannya, jangan pernah mau kembali ke belakang, jangan pernah lagi mau mundur, tetap pandang Tuhan. Aku tetap beriman. Hanya Tuhan apa? Imanmu menyelamatkanmu dan jangan berbuat dosa. Tuhan langsung ngomong demikian kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang yang sakit pendarah itu. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, Yairus anakmu tidak mati, anakmu sedang tertidur. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, apa yang membuat Bapak Ibu hari ini tidak maju, malah mundur? Apa yang membuat Bapak Ibu hari ini tidak bangkit, tetap duduk? Apa yang membuat Bapak Ibu tidak datang kepada Tuhan? Hari ini milikilah iman, walaupun belum melihat pertolongan itu. Milikilah iman, Tuhanku pasti tolong. Walaupun belum ada, tetap beriman, Tuhanku pasti tolong. Ya, walaupun masalah Bapak Ibu hari ini belum selesai, tetap beriman. Ya, walaupun gunung itu ya, kalau di masa bisnis salah bisa membedakan gunung. Walaupun gunung itu nggak pindah, masalah itu nggak selesai, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan kita ada Tuhan yang punya kuasa. Amin. Itu loh Bapak Ibu. Itu saya yakin iman mereka berdua demikian. Sekalipun Tuhan tidak tolong, Tuhanku Tuhan yang punya kuasa. Sekalipun masalahku tetap ada, Tuhanku ada Tuhan yang kuasa. Rencananya indah buatku. Iman mereka demikian. Sekalipun mereka punya tantangan, anakku harus mati, terus gak usah nunggu. Tantangan. Ketika kita mengukur Tuhan dengan mulai setia, tantangan ada, jangan takut. Tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Ya, seperti puja selalu ya. Jikalau iblis berseru, maju saja. Ya, iblis kan gitu loh. Dan Tuhan di dalam kitab di dalam 1 Petrus mengatakan bahwa walaupun iblis memilih kau berseru-seru, tidak akan kamu tak usah takut. Ketika iblis berseru-seru, maju saja. Aku akan dilayani. Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, itulah ya. Yang kedua, yang ketiga, bagaimana cara kita menyentuh hatinya Tuhan? Bagaimana cara berlaku
Dia mau bayar harga. Orang mau ngomong apa tentang aku tetap mau bayar harga. Aku mau berkorban, aku gak peduli orang mau ngomong apa. Kedua orang ini gak peduli orang mau ngomong apa. Dia tetap berkorban, maju dan gak malu memohon kepada Tuhan. Dan ayat 41 mengatakan di sana, ya. Lalu yang ini yang membuat anaknya Yairus yang ada, ya. Talitakum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah, ya. Terus yang di sana, yang ketika Tuhan Yesus ngomong kepada perempuan yang sakit pendarahan, maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika mereka melakukan 3 hal ini, mereka dengan penuh kerendahan hati tersungkur di bawah kaki Tuhan, dibuang kesombongannya, dibuang kehormatannya, dia duduk di bawah kakinya atau tersungkur. Yang kedua, dengan iman percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, mau berkorban, gak peduli cacian makian, dia mau berkorban. Mujizat mereka karena mereka menyentuh hatinya. Mujizat mereka dapatkan. Ya 12 tahun, bayangkan 12 tahun sakit pendarahan, hanya menjamah jubahnya Yesus, sembuh. Padahal ayat 26 sudah habis uangnya untuk berkorban. Ya, wanita ini sudah dibawa ke dukun, habis uangnya untuk bertobat, untuk berobat. Kaya wanita ini, dan hanya satu-satunya hanya Yesus yang menjamah jubahnya Yesus. Ketika dia melakukan hal ini, mengalami kesembuhan. 12 tahun, mungkin ada cibiran, ada cacian, ada makian, ada hinaan dari banyak orang. Tapi ketika dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, mau beriman, ya, mau berkorban, dia mengalami mujizat. Demikian juga Daud, ketika keluarganya anakku sakit, dia tidak peduli, dia peduli kepada perkataan Yesus. Yesus ngomong, ayo anakku bangun anaknya. Ada mujizat. Kalau hari ini kita menemui kamu yang dipakai Tuhan, mau diberkati Tuhan, sentuh hatinya Tuhan. Kita ke gereja cari Tuhan, sentuh hatinya. Ya, jangan ke gereja seperti yang kadang-kadang hanya sekedar melihat-lihat pelayanan yang ngobrol, pelayanan yang ngobrol, jemaat yang ngobrol, hanya sekedar menyampaikan keinginan. Bu, aku pengen ini, aku pengen itu. Hanya sekedar menyampaikan keinginan. Ya, hanya sekedar menonton atau jualan. Orangnya dari sini, pikirannya kemana-mana, korong-korong, hanya tubuhnya saja di gereja. Ya, bingung laporan gereja. Aku tidak akan mendapatkan apa-apa. Aku datang mengakui bagi Tuhan Yesus. Hari ini datang memberikan persembahan kepada Tuhan dari seluruh hidupmu, memberikan kepada Tuhan, mengakui Tuhan dengan iman percaya, pengharapan engkau taruh kepada Tuhan. Engkau pulang akan membawa kemuliaan, engkau pulang akan membawa berkat, engkau pulang akan membawa janji-janjian daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tahu tidak pekerjaan kita? Tahu. Suamimu, istrimu, anakmu, tetanggamu, keluargamu tidak tahu tentang kau, tapi Tuhan tahu. Mereka bilang ini, ingatlah kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik loh Bapak Ibu, baik, baik. Sekalipun aku dapatkan berkat dikasih banyak, itu adalah berkat Tuhan melalui perantara. Tuhan itu baik. Semua yang kita terima itu datangnya daripada Tuhan. Ya, saat engkau berani menyentuh hatinya Tuhan, Tuhan akan merespon keberadaan kita. Tuhan akan merespon keadaan kita. Saat kita berani menyentuh hatinya Tuhan, ada jalan keluar dalam masalahmu, ada kesembuhan dalam sakit penyakitmu, ada kelepasan dari ikatan-ikatan dosa yang mengikat engkau, ada kemenangan dalam hidupmu. Ini loh, hari ini sudah menyentuh hatinya Tuhan, akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ibadah adalah saatnya kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Ibadah adalah saatnya kita bertemu dengan Tuhan.
Jadi kalau ibadah adalah saatnya kita bertemu dengan Tuhan, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mampu melakukan lebih daripada yang kita minta. Tadi Yairus hanya minta kesembuhan daripada anaknya, lebih daripada yang dia minta. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, ya, lebih dari dia yang minta. Jadi kita katakan ketika itu juga anak itu bangkit dan berdiri dan berjalan. Ya, di sana dikatakan, nah bukan lagi sembuh dan bangkit, dia mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, bukan saja yang kita minta, bukan saja menyembuhkan, tetapi membangkitkan dan memberikan keselamatan diri Tuhan. Seperti juga kasus kembali lagi kasusnya Sakeus. Ketika Sakeus berjumpa dengan Tuhan, Tuhan katakan apa? Hari ini juga terjadi keselamatan di rumahmu, engkau dan keluargamu. Tuhan sanggup melakukan lebih dari yang kita minta. Ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mampu melakukan lebih daripada yang Bapak Ibu minta, lebih dari yang kita minta. Bapak Ibu minta apa kepada Tuhan? Tuhan sanggup melakukan lebih dari yang kita minta. Ya, iman yang bertindak, iman akan membawa kepada kita pada kemenangan yang ada. Jadi tidak ada masalah yang besar dan terlalu besar bagi Tuhan, tidak ada. Masalahnya wanita sakit pendarahan, masalahnya anak Yairus yang anaknya mati, tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan, tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan semua Tuhan kerjakan. Kalau hari ini, ya, kalau hari ini kita mengalami tekanan yang berat, ayo sentuh hatinya Tuhan. Tidak ada masalah yang besar, Tuhan lebih besar dari masalah kita. Amin. Tuhan lebih besar dari pergumulan kita. Tuhan, kalau mau melihat masalah apa Tuhan yang kecil, tapi kalau mau melihat Tuhan, masalah tidak akan terlihat. Masalah akan hilangkan pemerintahan Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua dikasih Tuhan kemuliaan, ya. Di sana ya akan menjadi bagian kita. Yesus memberi pengharapan meskipun di tengah tantangan. Belum. Yang dilakukan Yesus kepada mereka berdua, Yesus tak memberikan damai sejahtera, Yesus tak memberikan kemuliaannya di tengah masalah mereka. Ketika mereka dapat tantangan, Tuhan tetap memberikan yang pengharapan di tengah pergumulan dan masalah. Hari ini tetap beriman kepada Tuhan, sekalipun masalahmu belum selesai, Tuhan tetap memberikan kepada pengharapan. Tuhan tetap memberikan aku jalan keluar, Tuhan tetap memberikan aku kesembuhan, Tuhan tetap memberikan aku kemenangan. Sekalipun masalah kita belum selesai, tapi kita percaya kepada Tuhan yang punya kuasa, yang sanggup menolong, bahwa rancangan indah Tuhan kita. Jadi mari pagi hari ini Bapak Ibu semua dikasih Tuhan, datanglah kepada Tuhan, sentuh hatinya, maka akan dalam mujizat yang daripada Tuhan. Amin. Siap Bapak Ibu? Dan ibadah adalah momen kita bertemu dengan Tuhan. Dan pagi hari ini, ya, bawalah dirimu bertemu dengan Tuhan, maka kau pulang akan membawa berkat yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, dan bangga belum memberkati kita semua. Kita sama-sama pagi ini datang kepada Tuhan, mau sentuh hatinya Tuhan. Mau hari ini yang berbeban berat, mau hari ini yang berputus asa, yuk, ya, mungkin hatinya Bapak Ibu bertanya, hidupnya Bapak Ibu bertanya, masihkah ada harapan? Masihkah ada pertolongan? Masihkah ada Tuhan? Masih ada Tuhan. Masih ada harapan. Masih ada pertolongan. Bapak Ibu, saya rindu kita pagi hari ini mengalami Tuhan. Sama-sama mengalami Tuhan. Suatu hari
Puji Tuhan, Bapak Ibu ya, kita minggu depan sudah di penghujung bulan 11 dan kita mau masuk di Natal yang ada ya. Untuk ibadah Kamis sudah selesai ya, sudah selesai untuk ibadah Kamis. Nah, Bapak Ibu minggu depan rumah kita beri satu hal yang ajar ya. Bapak Ibu kita adalah keluarga ya. Kita adalah keluarga saling menopang, saling menolong, saling membantu. Yang secara waktu kita bisa menolong membantu, ayo kita bergandengan tangan untuk menolong. Ajarnya apa Bu? Yang sederhana, Mas aku jenong ya Bu ya, anak ulangan sepuh-sepuh, anak itu sudah ya, satu kali ajar ngomong ya, dengan dia Bapak Ibu ya, kita semua adalah keluarga ya, tidak ada yang lain. Jadi kalau yang satu sukacita, yuk sukacita semuanya ya, gitu. Kita saling menjaga kesatuan karena satu hal yang kita bisa banyak untuk menyenangkan hatinya Tuhan ya. Nah, dia ngomong dulu anak saya, nanti saya Halo semuanya Bapak Ibu. Halo. Terima kasih dan kami mohon kepada Bapak Ibu dukungannya baik doa atau tenaga. Kami akan mengadakan pernikahan salah satu dibuka besok hari Sabtu dan kiranya Tuhan memberkati kita terbaik. Dan nanti sore Bapak Ibu kami undang untuk bersyukur setelah kami sama. Kemudian aku kembalikan kepada Bapak Ibu yang sebagai orang ya mohon nggak apa-apa ya, sebagai orang percaya Bapak Ibu ketika kita melakukan segala sesuatunya kita akan awali dengan doa. Nah, kemarin ya ya namanya anak ya dengan ibu ini biye ya kadang-kadang demikian sebelum memulai sesuatu kita harus berdoa dulu. Jadi nanti sore Bapak Ibu jam 6 ya yang membutuhkan jumpa yang datang ke pastori atau di jalan yang di Rene bisa. Nanti sore kita ibadah ya, persiapan di kediamannya Pak Santo karena besok itu sudah masuk ya orang yang membantu Bapak Yono sudah masuk. Jadi kita mulai dengan doa, kita tahu Tuhan yang mendahului setiap pekerjaan, setiap apa yang dikerjakan ini di rumah keluarga Bapak Santo yang ada itu ya. Jadi saya mohon sama Tuhan ya, nanti hari Jumat ya, Jumat ya, hari Jumat kita kerja bakti ya. Kalau hari Sabtu nanti pinjam kursi desa sudah pakai ada Sabtu ya kita punya hari Jumat kita kerja bakti Natal ini ya karena hari Sabtunya nah, jangan lupa hari Sabtunya aku mah nggak dikongkon dan teman-teman mereka sama nah ini tak kotor ini kan rumah kita ya rumah kita keluarga kita asal kok gak ngomong aku sih ngomong saya itu ya hari Sabtu itu ya itu adalah pemberkatan nikah ya jemaat Tuhan ibadahnya jam berapa jam 9 ya setelah itu nanti akan tadi juga materi juga akan ngomong setelah dari gereja nanti ke rumahnya Pak Santo itu hari Sabtu ya minggu Sabtu ada pemberkatan nikah saya yang muda kalau Pak Santo tali sama ngomong ya supaya ini Pak Santo gak mau kata kok ya Bapak Ibu ya Sabtu pagi jam 9 ya ibadahnya hari Jumat sore ya Jumat sore jam berapa ya Pak Santo sore saya mau sahabatnya tidak ya harus baca kalian tuh ya jam 3 atau jam 4 itu ya nanti kita nyiapkan untuk ini ya karena nanti jelasnya namanya ya, yang kursi kalau nanti kita cepat-cepat nanti kita pinjam kursi ke akan atau ke apa ya seperti itu
Itu saja. Minggu tetap ibadah. Nah ini saya tanya kemarin ke mantennya mana? Mantennya jadi kalau nah katanya manten ini jemaah nggak apa-apa ini ngarep nggak ngarep ya di apa nggak bisa. Cuma saya tanya itu apa sekarang kesana Pak? Betul. Jemaah disuruh ketemu manten apa orang? Disuruh ketemu manten ya ibadah kita pagi, bukan itu saya. Nggih. Nggih. Kan tahu nih Mas. Berarti hari Minggu kita ibadahnya jam 6. Jam berapa ke sana? Yo, jam 8 berangkatnya ya? Nanti kan jam 9 alhamdulillah gitu. Kita berangkatnya jam 6. Kita nggak tahu. Kan ini kan keluarganya Mas, kita keluarganya nggak nikah. Jadi mengantar ke sana setelah hari Minggu itu. Itu deh. Ya, saya nggak ngarep. Ya udah di bawah ya udah. Karena aku sekolah saya tanya disuruh nggak. Ya kayak ini gitu. Anaknya tadi lagi ya. Ibadahnya pagi kita. Hari Minggu tetap ibadah pokoknya. Hari Minggu ibadah. Ibadahnya paginya itu saja. Kalau nanti Bapak Ibu mau tanya di sini bisa. Masuk ke saya kalau bisa. Ya, itu saja. Jangan lupa nanti sore semuanya datang. Kita beribadah di keluarga Bapak Satu mendukung di dalam rumah. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya kira kami sudah bawa untuk baik berdiri. Jatuh dari sambungan ya Tuhan. Anak kami yang telah